kayaknya kita perkenalan diri dulu ya. Gua Farah dan gue nggak sendiri, ada halo Cem, gue Gisel. Kita berdua dari angkatan 2024 dan juga staf departemen hubungan luar kampus. Salam kenal semuanya. Betul sekali Gisel, kali ini Albera masih sama seperti sebelumnya, yaitu bincang-bincang bermanfaat bersama alumni kimia UIN Jakarta yang sangat luar biasa loh. Nah, pasti Cem semua udah pada nggak sabar. Kebetulan kali ini kita kedatangan alumni dari tahun 2019. Yang sekarang itu bekerja di bidang minyak dan gas. Boleh langsung kita panggilin aja kali ya, Far? Boleh banget. 1, 2, 3. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Halo semua. Sesuai pepatah tak kenal maka tak sayang, boleh dong Kak perkenalan diri dulu. Halo semuanya, kenalkan nama gue Teguh Rizky, biasa dikenal Rizky. Gue dari angkatan 2019. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Rizky. Jadi teman-teman, Kak Rizky ini kebetulan adalah wisudawan berprestasi di tahun 2023. Nah, mungkin teman-teman mau tahu gimana perjalanan Kak Rizky sampai bisa jadi wisudawan berprestasi. Boleh Kak diceritain ke Cem semua gimana perjalanannya? Oke, jadi disclaimer dulu nih teman-teman. Jadi kalau ketika wisuda itu ada dua bidang. Ada yang berprestasi non akademik dan akademik. Kalau akademik itu biasanya terbagi-jagi jadi dua. Ada yang fakultas dan juga universitas. Kemudian kalau misalkan gua itu di non akademiknya, dan itu juga ada berapa banyak, ada kalau nggak salah 5 sampai 10 deh kalau nggak salah per fakultas. Di satu fakultas itu biasanya nggak banyak-banyak lah, 5 sampai 10, atau kalau misalkan memang berdasarkan kuantitasnya juga. Nah kalau misalkan yang terbaik secara akademik waktu itu ada teman gua kayak gitu. Dan kalau misalkan non akademik salah satunya gue waktu itu. Jadi gue disclaimer dulu nih, takut dihujat kayak gitu. Jadi ya gitulah. Kemudian dari yang berprestasi secara akademik juga pun ada di dalam fakultas juga. Jadi satu orang. Kalau nggak salah waktu itu TI nggak salah. Dia itu IPK-nya sampai 3,98 kayak gitu. Waktu itu TI. Biasanya emang TI apa siapa gitu, SI biasanya, atau gue lupa TI atau siapa. Pokoknya yang biasanya tuh yang selalu mendominasi di setiap yudisium kayak gitu. Gitu sih, itu disclaimer dari gue pertama. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong soal wisudawan berprestasi nih Kak, gimana pas itu Kakak pernah ikut organisasi internal atau eksternal nggak sih Kak? Oke, jadi balik lagi nih ke yudisium berprestasi akademik dan akademik. Kalau akademik itu hanya dinilai berdasarkan jumlah IPK-nya. Misalkan IPK-nya 3,9 dan itu tertinggi di yudisiumnya, dan juga dilihat berdasarkan tahun kelulusannya. Misalkan 2019 lulusnya 3,5 tahun, otomatis kalau nilai IPK di 3,9 otomatis jadi yudisium terbaik. Tapi ada nih 3,9 di angkatan dia lulus 4 tahun sama 3,5 tahun. Nah dipilih itu berdasarkan juga berdasarkan ini tingkat kelulusannya dan juga tahun kelulusannya kayak gitu. Dan kalau yang non akademik itu ada banyak faktor juga. Pertama, pengalaman di organisasi, menjabat sebagai apa. Biasanya ketua dan wakil. Tapi itu jarang, kadang. Maksudnya jarang, pasti dia ada hal-hal lain yang kayak dilakuin. Kayak misalkan dia menang lomba apa, bikin project apa, kayak gitu. Waktu itu gue bisa non akademik karena gue ikut lomba sama seminar dulu. Jadi kayak presenter, jadi yang pemakalah lah di salah satu seminar pada saat itu ya. Dan juga waktu itu gue juga ketua senat waktu itu, jadi bisa lah. Dan itu juga kan berdasarkan di skala yudisiumnya. Pada saat itu emang ini, dan gue salah satunya terpilih gitu sih. Jadi disclaimer lagi nih, biar jelas. Karena banyak rancu antara non akademik dan akademik gitu. Gitu sih, jadi banyak penilaiannya. Hebat banget ya. Tadi Kakak bilang kalau sempat ikut senat mahasiswa. Nah, itu mungkin bisa jadi info juga buat Cems, itu gimana ceritanya bisa sampai jadi SEMA gitu. Oke, jadi awalnya emang gue dari dulu
paham ketika ikut organisasi itu gue pengen belajar terkait soft skillnya. Jadi ketika kita udah dapat ilmunya di kampus, di ruangan kelas, kita juga harus belajar juga ilmu lain di ruang-ruang lainnya dong. Salah satunya organisasi. Gak hanya organisasi, ikut magang, ikut lomba, ikut project dan lain sebagainya, itu bisa jadi wadah buat belajar. Dan gue memilih waktu itu jadi senat, dan juga dimulainya dari Himka itu karena ya emang gue pengen belajar di tempat itu. Gue ingin dapat relasi yang bagus, terus saya juga pengen belajar gimana sih soft skill itu tertanam ke diri gue dan bisa jadi kayak wadah dan juga sandaran gue untuk di dunia kerja nanti. Karena kadang kita tuh hanya fokus di akademik tapi lupa akan esensi-esensi lain, nilai-nilai lain seperti soft skill, public speaking, terus relasi. Kadang ada orang yang jago banget tapi nggak bisa ngomong sama orang. Itu susah tuh kayak gitu. Susah dalam arti, oke, dia bisa di bidang satu tentu, tapi kan lu butuh orang kan untuk ngobrol, buat discuss atau buat ketika menetapkan sesuatu kebijakan pasti kan butuh orang dong, nggak bisa tiba-tiba sendiri kayak gitu. Karena ada orang yang susah mentransfer hal yang kompleks menjadi hal yang sederhana, itu jadi kayak gitu. Itu biasanya sih gue pengen belajar itu di organisasi. Makanya gue dari waktu itu hublu dulu staff, jadi menteri, habis itu gagal nyapres, ke senat makanya. Oh, jadi kakak tuh dari Himka ke SMA. Himka dulu, SMA. Enggak. Itu ke SMA karena waktu itu lagi posisi kosong di SMA dan gue juga berminat karena gue pengen tahu nih sebenarnya sistem dan mekanisme di fakultas itu seperti apa dan universitas seperti apa. Jadi ada hal-hal yang pengen gue ubah dan gue sepertinya ini jadi batu terakhir nih, fondasi terakhir gue sebelum gue cabut dari UIN gitu. Di semester berapa tuh? Di semester 6 waktu itu. Semester 6 sebelum KKN, 2 bulan sebelum KKN seinget gue. Gue jadi ketua, habis itu sampai dengan gue lulus. Jadi gue nggak ngelakuin namanya musyawarah terakhir karena gue udah lulus duluan, kayak gitu. Hebat ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi kan kakak ngomong-ngomong soal perubahan ya. Perubahan apa sih yang terjadi setelah ikut organisasi? Oke. Ini terjadi dalam diri gue ya. Iya. Maksudnya karena ada orang yang ikut organisasi cuma ikut-ikutan teman atau juga dia tuh nggak tahu nih esensi ikut ini apa. Kadang. Tapi kalau untuk diri gue jadi lebih tahu nih relasinya anak-anak kimia tuh setelah lulus kayak gimana, kerja di mana, terusnya juga udah karena udah terbiasa ngomong sama pihak atas kayak misalkan kaprodi, terusnya juga dekanat. Jadi gue tahu nih ketika ngobrol dan bercanda itu ada tahu tempatnya. Karena ada orang nggak tahu tempatnya nih. Dan juga tata bahasa ketika ngomong ke atas dan ke bawah tuh bisa lebih apa ya, lebih rapih aja dan lebih tersusun rapih gitu. Jadi gitu ya, Cem. Selain kita harus fokus ke akademik, Kak Rizky juga fokus ke organisasi. Dia juga mencoba dari himpunan mahasiswa, terus lanjut ke SMA. Itu juga bisa jadi pelajaran buat kita supaya eksplor semua kesempatan yang ada di sekitar kita. Betul. Tanya tentang Setelah itu kan Kak pasti kita harus perlu magang ya Kak dalam jadi mahasiswa. Nah pas itu Kakak magangnya tuh di mana aja ya? Oke. Jadi kan yang tadi gue bilang ada organisasi untuk belajar dan juga ada tempat lain harus belajar. Salah satunya magang. Magang tuh kan kayak latihan kita di dunia kerja kan. Karena oke, kita kerja di lab. Beda lab PLT sama lab kantor tuh beda. Karena di kantor itu pasti ada outputnya. Lu kadang juga nggak bisa terlalu belajar di kantor karena kantor tuh udah ada SOP-nya. Lu buat A, B, C, udah lu buat itu. Kalau misalkan mau buat ke-develop, ya bisa juga. Tapi kan harus ada yang namanya keuntungan, revenue, dan lain sebagainya kan harus dipikirin. Nah kalau di PLT, ya lu jadi ya udah. Nggak ada nilai jual kan, kayak gitu. Jadi kalau gua dulu magang, gua pertama kali itu di pertanian, di Pertanian Balai Besar Pengujian Mutu Produk Pertanian. Itu karena PKL. Habis PKL, gua itu research-nya di BRIN bareng PLT. Jadi kayak kerjasama BRIN dan PLT. Di bawah bimbingannya Bu Emi. Jadi kita pakai alatnya BRIN gitu.
Habis itu dari itu karena gue udah di BRIN 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan. Aduh, ini gue kalau misalkan di BRIN aja sama nih kayak mahasiswa kimia menurut gue. Maksudnya pasti kan anak kimia kan dari kampus ke BRIN ke mana. Nah makanya gue nyoba ke Lemigas. Ke Lemigas itu 3 bulanan kalau nggak salah di Lemigas itu bulan Mei nggak salah, bulan Mei bulan April. Gak jauh dari BRIN, gue langsung apply lagi ke Lemigas. Alhamdulillah di approve. Tadi juga nggak boleh sama Kaprodi karena ngapain lu gitu katanya. Tapi ya karena gue masih gue nggak bisa nih, gue diem, gue tipe yang nggak bisa bengong gitu, diem gitu. Makanya gue magang. Nah magang, ya udah gue magang di Lemigas. Habis itu baru alhamdulillah karena ada relasi dan lain sebagainya dan juga direkomendasiin sama Lemigas, gue tempat kerja pertama gue di Petrolab gitu sih. Berarti Chams, organisasi dan magang itu sangat penting untuk mahasiswa ya guys. Jadi jangan lupa untuk diikutin. Betul. Oke, selanjutnya kita bakal tanya ke Kak Rizky kesibukannya setelah baru lulus dari Kimia UIN Jakarta. Boleh Kak Rizky? Oke, jadi kan kebetulan gue lulus Agustus, nggak ikut wisuda Mei. Telat lah karena tumpul tuh hati-hati kalian, tumpul itu harus 3 kali lulus. 3 kali lulus, 3 kali ikut ujian atau salah satu dari 3 itu lulus. Bahasa Arab nih, tapi gue bahasa Arab untung lulus kedua. Tapi karena gara-gara ini setelah penutupan ujiannya, bad luck-nya adalah apesnya nih, gue nggak bisa ikut yang Mei, jadi ikut yang Agustus. Karena tunggu Agustus sama kan sekitar 4 bulan atau 3 bulan gitu dari bulan Mei. Gue makanya magang alhamdulillah tapi keterima kerja sebelum wisuda. Jadi gue kerja kan wisuda Minggu, makanya gue izin dulu tuh yudisium waktu sambil kerja tapi gitu. Berarti Kak Rizky itu magang mulai dari semester berapa? Magang awal kan PKS semester 5 ke 6. Bukan magang, yang kedua itu research kan, sekalian TA kan, tugas akhir. Itu magang yang kedua itu di bulan Mei 2023. April 2023 sampai dengan sekitar Juli ya. Kalau 3 bulanan tuh Juni atau Juli gitu. Habis itu nggak lama interview gua di Petrolab. Jelang 2 minggu, kemudian 2 minggu hampir 1 bulan lah prosesnya. Gua langsung kerja di bulan Juli akhir Petrolab selama 2 tahun lah. Jadi sekalian ngerjain TA juga nggak cuma Enggak, aja? gua TA-nya itu udah selesai dari sebelum gua Lemigas. Jadi gua agak cepet nih ngeceknya. Gua Januari udah kelar gua sebenarnya ya. Tapi ya tau lah dulu agak susah nih nyusun jadwal gitu, agak berbelit-belit. Jadinya ini agak lama gua ngerjain TA-nya. Sekitar Januari Februari lah gua udah kelar sih TA. Udah SMA gue mau salah Februari. Gue tuh Maret gitu, pokoknya sekitar itulah. Agak cepat gue waktu itu. Jadi gitu ya Cems, kita setelah menyusun TA itu jangan cuma diem aja, kita juga cari info-info biar nanti kita setelah lulus itu bisa langsung kerja gitu. Iya, sebenarnya sih kalau dari gue ya pribadi nanamin pola pikir gini. Yang lulusan kimia bukan lu doang. Ya, ada prodi-prodi lain di universitas lain yang pengen juga kerja, pastinya kerja Jakarta dong. Iya. Kalau nggak kerja Jakarta, karena kenapa Jakarta? UMR-nya paling tinggi. Dah udah selesai itu. Dia juga deket dari rumah. Kecuali lu orang daerah yang ke Jakarta baru, itu lain cerita. Kalau misalkan lu orang Jakarta kerja di luar daerah yang non tambang ya atau non daerah-daerah yang sekiranya menguntungkan, itu agak susah. Gitu. Gajinya pasti nggak kompetitif. Gitu kalau gua sih ngeliatnya. Tapi menurut kakak nih dari lulusan kimia itu selalu jadi selinier gitu nggak sih? Nah makanya kadang tuh ada orang yang masuk jurusan kimia tapi nggak minat di kimia. Yang harus diperhatikan adalah lu sendiri, lu mau jadi apa? Tahu nih misalkan aku masuk kimia lagi, bahaya, takut mandul kan biasa gitu tuh bahasanya. Gua ke marketing aja atau gua agensi tuh biasanya kan gitu, agensi. Bebas, itu balik aja lo. Tapi yang lo harus sadari, lo harus penuhin skill-skillnya itu.
menurut gua lebih susah switch karir ke digital marketing ke yang lain-lain dibandingkan kerja di lab. Kerja di lab kan udah ini jurusan lo. Tapi kalau switch itu kan berarti lu peluangnya lebih banyak. Emang peluangnya lebih banyak. Tapi kompetisinya itu lebih banyak lagi orang yang daftar. Oh, jurusan peternakan juga mikir kayak lo, gue nggak mau jadi peternakan, begitu kan? Iya. Nah makanya itu yang harus lu pahami adalah, oke, gue mau marketing ya, udah lu lengkapin diri lu sama skill-skill marketing. Lu mau jadi sales, lengkapin diri lu sales. Lu mau jadi kerja di lab, lengkapin ISO-nya, terusnya sertifikasi yang menunjang kayak gitu. Itu aja sebenarnya, balik lagi diri lu mau jadi apa, mau kerjaan seperti apa kayak gitu. Nah, berarti semua itu harus tetap menyusun strategi nih, kita mau jadi apa, terus disusun plan-plannya supaya kedepannya itu kita udah jelas gitu mau ambil langkah apa gitu. Nah kalau tips dari gua gini, ketika awal maba atau ya paling telat, nggak usah paling telat sih, sebenarnya nggak ada jangka waktunya. Lu misalnya apa tahu nih, gua mau kerja di farmasi, lu cari tuh perusahaan-perusahaan apa farmasi, lu lihat ada alumni kimia nggak di situ, alumni kimia UIN ya, lu cari di situ. Biasanya kalau di LinkedIn tuh connect tuh, ketika univ, saya lu univ mana, nanti connect tuh, lu DM aja, DM tapi bukan DM minta kerjaan ya, DM tapi minta tips, karena kalau ngasih aja, ada banyak alumni yang gue DM pernah, dan gue juga sopan juga ketika nge-DM. Gue nanya aja, bang tipsnya ini kayak gini, lu kenapa bisa kerja di sini, ini. Oh gue dulu pasti mereka ngasih tahu kalau ini gitu. Jadi tuh mereka sebenarnya mau sharing ke kita. Mau sharing tapi nggak ada wadahnya, gitu. Mereka apa ya? Kalau menurut gue, tapi untuk mungkin ya kan probabilitasnya banyak kan. Tapi untungnya setiap kali gue nge-DM atau Instagram atau WA itu alumni selalu ngejawab aja. Asal kita nanyanya nggak sopan dan agak nggak bodoh aja nanyanya. Yang penting nanya yang bener aja. Misalkan kayak, bang sertifikasi apa nih kalau gue mau jadi kerja di QC obat, Bepom atau lain sebagainya. Ini. Pasti cek mahal nih. Oh kita cari alternatif yang lain gitu. Atau kita belajar sendiri. Terusnya nanti kita bikin project atau bikin kayak artikel jurnal atau lain sebagainya yang sekiranya ngedukung, atau kita nyoba magang apply di perusahaan farmasi yang di bawahnya. Maksudnya oke, lo bisa ke Bepom, oke, tapi ada nih perusahaan farmasi swasta, ya nggak apa-apa, masukin aja, magang aja kayak gitu. Magang, dan juga harus kalian ketahui kacamatanya harus dirubah ketika kalian mau magang. Jangan magang gue pengen dapat duit, jangan kayak gitu. Duit itu bonus aja, tapi yang penting pengalaman dan skillnya kayak gitu. Itu aja sebenarnya kalau dari gua ya, sisi gua. Berarti kita emang harus cari kesempatan gitu ya? Betul. Oh ya, satu lagi tipsnya ketika milih mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu ini apa namanya? Mempersudut apa ya? Narrow ini apa? Jadi kayak misalkan oke, kita ada 4 mata kuliah wajib. Kimor, organik, analitik, terus ya fisik. Nah, itu ada cabangnya lagi, yang itu emang benar-benar dipakai di kerjaan. Misalkan gini, oke lu substitusi eliminasi, lu gak bakal ditanya sama supervisor lu ketika kerja, coba jelasin substitusi eliminasi, gak bakal, tapi lu akan lebih kepake dalam lu researchnya apa. Nih bikin dong ini nih kopi ini jadi manis, tambahin apa, tapi gua ini nih diabetes, tambahin apa, kayak gitu. Nah itu yang sekiranya benar-benar kepake. Jadi bukan tiba-tiba, oh gue jago kimia fisik, wah bakal kepake nih. Kepake, tapi hal-hal yang sebenarnya lo yang mendasar dan juga yang benar-benar cocok di bidangnya itu. Kayak gitu. Lo ngambil kimia minyak bumi, misalkan nih, lo tahu nih, lo kimia minyak bumi terus yang anorganik semua. Tapi lo jadi organik, oh berarti gue nggak kepake dong mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Yang enggak juga. Ada juga hal-hal yang mendasar yang sekiranya itu bakal membantu. Tapi kalau kata gue sih, cari yang paling yang paling lo, gue maunya ini nih, misalkan gue maunya anorganik, suka banget, ya udah ambil aja anorganik semua kayak gitu. Walaupun nanti kerjanya bukan anorganik ya, pasti ada yang kepake. Pasti ada yang kepake, udah nggak apa-apa ambil aja. Tapi maksudnya kan ikhtiar kan, usaha lo nih, gue mau kesini nih. Ya kalau tiba-tiba ada yang ngajak kayak sini, yuk kerja bareng di tempat gue, lingkungan, ya nggak apa-apa, kerja dulu aja.
Kayak gitu. Kan idealis bisa dipatahkan oleh kewajiban. Gitu. Oke. Mungkin kita udah dapat banyak banget informasi mulai dari kesibukannya Kak Rizky setelah lulus, terus organisasi tadi yang diikutin apa aja, habis itu magangnya, terus tadi juga dapat beberapa tips yang bisa ngebantu CEM semua. Sekarang kita mau tanya lebih dalam soal pekerjaannya Kak Rizky sekarang nih, boleh Farah? Setahu aku nih ya kak, kakak kan kerja sebagai pas awal-awal tuh jadi petrolum analis ya. Petroleum. Iya, petroleum analis. Petroleum analis. Nah, itu gimana sih tugas sehari-harinya? Oke. Champs boleh tolong kasih tahu Champs gitu. Oke, jadi emang gua tuh dari apa ya, backstory-nya ya. Kenapa gua milih itu? Sebenarnya awal mula kan gua dari research gua sama Bu Emi. Itu kan dia ngubah bahan bakar nabati jadi fuel. Singkatnya gitu lah. Habis itu setelah gua riset ini dan gua sangat suka risetnya, gue cari nih, bisa nggak ya gue kerja di bidang kayak gini. Awalnya renewable, tapi jarang untuk anak kimia. Dan biasanya juga itu teknik yang di ITB itu ada teknik bahan bakar nabati, ada juga ada teknik tekim. Biasanya itu karena itu gue tekim kan. Dan itu relate sama kerja buat anak tekim. Nah, gue nyari yang buat anak kimianya. Gue nggak punya kalau fondasi gue belum ada nih, makanya gue ngebangun di Lemigas. Tapi Lemigas bukan renewable energy, tapi ada crude, petroleum produk dan lain sebagainya itu di minyak mentah itu ada di Lemigas. Gue belajar di Lemigas tentang pengujiannya. Habis itu, di Lemigas BUMN harus lewat CPNS dong. Terlalu dini nih gue buat nyiapin CPNS, makanya gue nyari yang swasta. Makanya kayak gitu, switch aja ketika sekiranya bukan lu mengecilkan diri lu atau kayak mikir itu mustahil ya. Tapi kan balik lagi, lu jangan terlalu idealis. Maksudnya lu jangan terlalu, misalkan lu bagang, lu gue sini aja sampai 20 tahun, 15 tahun, lu gak bakal berubah. Hidup lu gak bakal berubah ketika bukan lu yang ubah gitu. Ketika gue tahu, di Lemigas sepertinya kurang prospek nih kalau gue buka lewat jalur CPNS, makanya gue ke swasta. Dan swasta di Petrolab itu kayak semacam perusahaan jasa analisa untuk petroleum produk. Salah satunya pelumas, terusnya juga fuel, marine fuel oil, terusnya pokoknya segala macam bahan bakar. Nah di sana itu terkait pengujiannya itu berdasarkan ASTM atau AIC gitu. Nah kalau kayak setelah gue tahu, ada nih, gue belajar di sana di Petrolab, belajar sekaligus bekerja di Petrolab gitu. Jadi cari ilmu juga ya? Cari ilmu juga, terusnya juga, gue tahu nih, gue ada di jalur yang tepat menurut gue di jalur tepat. Oke. Mulai tuh habis dari Petrolab 2 tahun, gue juga dapat waktu itu kesempatan supervisor juga tapi di site. Terus ya cuma beberapa bulan karena gue nggak cocok sama sistemnya. Gue dapat tawaran dari Intertek. Nah, ketika kita milih pekerjaan, kan gue udah tahu nih, artinya udah ada fondasi dong. Fondasinya udah kuat lah. Kuat dalam arti bagi gue udah kuat. Makanya gue coba kesempatan lain di perusahaan lain. Nah, ketika milih perusahaan lain, ketika lo udah punya pengalaman, udah bukan fresh graduate lagi. Pokoknya fresh graduate itu dihitung setelah 1 tahun sampai 3 tahun lah. Lu bekerja. Setelah di atas 3 tahun itu, lu udah dianggap udah junior level atau ya udah mulai middle experience lah. Lu udah mulai bisa bergening gaji, terusnya juga bisa bergening benefit, salary dan lain sebagainya. Kayak gitu. Makanya gue pilih Intertek karena harganya masuk lebih tinggi dari perusahaan sebelumnya, terusnya juga di perusahaan internasional. Makanya gue milih itu, gitu sih. Kalau boleh tahu perbedaan dari Petroleum sama yang apa namanya? Intertek sekarang. Iya, Intertek sekarang. Sebenarnya kalau dari sifatnya ada yang namanya dia itu ada di domain TIC, Testing, Inspection, sama Certification. Jadi Petroleum singkatnya ini jasa analisa. Kayak gitu singkatnya ya. Ini biar lebih mudah nih. Nah, jasa analisa itu ada yang levelnya nasional, ada yang levelnya internasional. Level internasional kalian mungkin bisa kenal SGS. SGS kenal nih, SGS.
terus ya TUV North, Intertek, terus ya Brau Veritas. Itu perusahaan-perusahaan internasional yang domainnya itu ada di, kalau Intertek di London, Brau Veritas di Prancis, SGS tuh di Kanada atau Amerika gitu. Amerika nggak salah. Amerika. Nah, dia juga punya brand perusahaan itu yang ada di Indonesia. Kalau SGS di Cilandak, setahu gua. Nah, karena gua ada di domain TIC, gue juga harus milih dong bidangnya apa. Nah, bidangnya itu ada salah satunya pengujian petroleum produk. Nah, salah satunya Intertek tuh ada top tier lah. Top tier TIC itu Intertek salah satunya. Makanya gue milih itu karena dari valuasi perusahaannya, dari gajinya, dan dari kesempatan untuk bekerja di sana. Jadi kayak misalkan, 1 tahun bisa jadi kartap nih gitu, kayak gitu. Karena ada juga banyak yang kontrak terus gitu. Karena emang harus dipilih lah. Ketika kalian udah experience gitu, itu aja sih. Jadi banyak faktor yang untuk perpindahan dan pekerjaan sebenarnya mayoritas sama. Dia di petroleum produk juga, kayak gitu sama aja sebenarnya. Tapi cuma beda perusahaan yang juga beda jangkauannya aja, gitu. Menurut kakak dari pekerjaan yang sebelumnya sama yang sekarang itu lebih seru yang mana? Lebih seru, dua-duanya seru karena kebetulan ada selinier sama bidang gue yang gue pengen dari dulu. Jadi sebenarnya banyak orang tuh nggak terlalu senang sama pekerjaan mereka karena mereka terpaksa kerja di situ. Karena untuk melanjutkan hidup aja, gue jadi apa aja? Nah itu tuh. Tapi kan balik lagi, karena ini juga jadi yang pekerjaan yang gue suka, jadi gue ngelakuin dengan senang hati aja. Dan gue jadi belajar lebih enak, terus juga karena ya ada di domain yang gue suka aja. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak terbebani. Nggak tertekan. Karena bakal banyak kan, nggak semuanya sih. Orang tuh tertekan ya karena itu, bukan di bidangnya. Dan juga gue kayak, gue buat melanjutkan hidup aja lah. Mau jadi apa kek, yang penting gue kerja gitu, ada juga. Kalau boleh tahu, waktu kuliah itu kakak Mata pilihannya. Gue beda nih sama lu nih, ininya. Gue di generasi terakhir yang 5 tahun itu. Jadi kan setiap 5 tahun ganti ganti matpil, terus ganti. Lu gimnasnya 2 kali ya? Gue gimnas sekali. Nah itu beda tuh. Nah makanya matpilnya, gue nggak bisa semester ya. Paling gue matpilnya minyak bumi, habis itu mineral, Bunanda semua, mineral, SKO ya, sintesis kimia anorganik, SKA, sorry, bos, SKA. Pakai sintesis kimia anorganik, terus ya bahan bakar nabati, zeolit, pokoknya material-material anorganik, itu. Sama pangan karena terpaksa buat ngisi. Enggak lah, gue suka busri nih. Nanti ditonton. Busri yang pangan. Karena waktu Zoom kan dia sering manggilin, salah satunya nama gua kadang suka sempet sama dia. Lucu kadang, tapi bikin deg-degan sih. Tapi gue suka belajar Busri. Berarti emang dari pas mahasiswa tuh kakak suka banget sama yang anorganik ya? Iya, semua matpil suka, ntar gue hujat nggak suka loh. Semuanya suka gua. Tapi maksudnya kan ada preferensi. Ketika preferensi gue lebih ke anorganik. Itu sih. Kan tadi kan Intertek ini bisa dibilang perusahaan internasional ya kan? Nah, sertifikat untuk masuk ke dalam dunia itu tuh gimana? Oke. Nah kebetulan ketika lu udah jadi perusahaan nih, tapi kebanyakan ya setiap perusahaan itu diwajibkan dan biasanya mengharuskan dia itu sertifikasi si staffnya itu harus BNSP ISO 17025 itu. Kalian kan ngambil dari, gue sebut merek apa ya, Mindo kan? Mindo tuh LMC biasanya Mindo. Iya. Dan juga ada distributor SEO lain. Itu sebenarnya nggak sesuai BNSP sebenarnya. Maaf nih. Sebenarnya bukan sebenarnya, tapi maksudnya ya standarnya BNSP. Tapi untuk BNSP legal tuh belum dalam arti gimana bahasanya? Jadi itu sebenarnya ada levelnya. Nah, itu bahasa yang paling penting. Di BNSP, tapi bisa dibilang level terendah karena apa? Dari harganya. Kali 100.000 nggak mungkin BNSP dong. Logiknya gitu dong. BNSP komersil. Tapi ketika kalian mau pulsa bayar mahal. Kalian ISO 7002 bisa 2.500.000, 3 juta.
Beda dong harganya dong. Lu beli LV 5 juta sama Mykonos juga beda dong. Walaupun sama-sama parfum. Nah, tapi kayak begitu kan nggak apa-apa. Gue bilang bukan nggak boleh, nggak apa-apa karena buat sebagai batu pertama untuk mahasiswa Mindo kayak apa kayak makin ahli bebas pakai aja karena itu buat pengetahuan lo ISO lo. Tapi kalau ketika perusahaan, tapi perusahaan kan wajibin dibayarin. Beda kan pakai duit lo dibayarin, itu BNSP biasanya. Dan harusnya BNSP. Karena itu bakal jadi nilai jual dari si perusahaan tersebut. Oh, staff gue BNSP semua nih, beda no staff BNSP semua sama yang enggak dong. Dia pasti nilai jual. Oh, pengujian gue sampel A, sampel B dikerjain sama staff biasa sama staff BNSP. Lebih percaya mana lo? Kalau gua nggak, kalau lu jadi konsumen, bener dong. Oh ya udah. Ini lu bayar gue 2 juta, mau udah BNSP semuanya. Ya udah nih 2 juta orang udah certified. Nah, udah kayak gitu, logiknya gitu. Itu kan bicara bisnis. Tapi kalau misalkan biasanya kalau untuk fresh grade untuk experience setiap perusahaan tuh wajibin BNSP. Nah, gua waktu itu udah di BNSP-in pertama itu yang ISO. Kedua yang validasi dan validasi hasil pengujian. Sama yang terakhir BNSP di Cepu. Itu BNSP buat di PPSDM Migas. Jadi itu orang-orang yang kerja di migas, minyak dan gas bumi untuk laboratorium pengujian mutu, terusnya samplingnya, terusnya pengeborannya. Pokoknya lu kalau lihat di websitenya PPSDM Migas, itu untuk semua pekerjaan migas di situ. Dan itu untuk di Indonesia tuh top tier lah. Apa ya, bisa dibilang top tier lah. Kalau untuk kayak level-level setahun 2 tahun kerja ya minimal harus itu udah itu. Untuk kayak ngebuktiin kalau ini lu udah bukan fresh graduate lagi nih, lu Cepu bahasanya. Dan dia itu ada juga pelumas, bahan bakar, gas dan lain sebagainya itu di situ. Buat sebagai laboratorium pengujiannya. Itu sih. Setelah itu setelah gue dapetin BNSP, berarti gue udah certified dong. Berarti gue punya nilai jual ketika gue ngelamar di perusahaan lain gitu. Beda sama yang belum punya. Belum punya, lo apa? Kalau kayak gitu, nggak apa-apa gue bilang. Kalau misalkan kalian pakai yang apa ya bu? Gue bilang kroco tuh bukan, tapi kayak level terendah itu bener dong level terendah. Kayak gitu. Coba nih kalian K3 LMC sama K3 yang makin ahli. Gue juga pernah K3 LMC, gue koordinatornya, makanya gue bisa ngomong gitu. K3 LMC waktu itu hanya untuk berlaku di PLT dong. Iya. Ketika lu bawa nih, gue udah punya K3 LMC nih di kantor, kagak bakal kepake lah, mereka pasti nggak kasih K3 lu lagi. Nih K3 yang bener gini-gini. Bukan berarti K3 LMC nggak bener, bukan, tapi itu untuk skala laboratorium beda, skalanya beda. Jadi yang harus kalian ketika milih sertifikasi itu adalah skala dan si tempat apa ya tempat ini sertifikasinya dilihat harganya beda. Jadi juga jangan asal yang penting ini lebih murah. Oh nggak bisa gitu. Ada yang namanya ya itu, ada yang namanya reputasinya. Nah, tapi kalau untuk makin ahli Mindo itu udah bagus untuk anak mahasiswa tuh. Karena kan lu bayar 150 ribu, siapa yang jarang 150 ribu ah. Pasti mikir tarayah tunggu kerja. Tapi padahal itu sebagai fondasi. Gue juga peduli makin ahli Mindo, gue ikutin semua. Gue ikutin bukan karena buat biar asal gue ini enggak, tapi gue biar tahu nyata gini. Biar ketika interview ditanya dong, kalian tahu nggak ISO 17025 itu apa? Sengaja tahu. Oh saya ini pak kayak gini misalkan. Oh nanti kamu ikut lagi ya, kayak gitu biasanya. Karena dia pengen nilai jual juga dari perusahaan tersebut. Itu kalau dari gue sih. Jadi gitu, Cep. Nah, sekarang gue nanya ke lu pada nih. Lu kan lu angkatan berapa? 24 Semester 2. Semester 2 juga? Semester 2 juga? Itu yang 23 tuh Kak? Iya. Iya, semester 4. Susah nanya maksud tadi. Ini masih adik-adik. Emang mau nanya apa? Enggak, sebenarnya kalau gua ini nanya, lu udah tahu nggak bukan mau jadi apa sih lebih tepatnya, bidangnya apa dulu deh, bidangnya apa, terusnya matkul lah, oke lah, sosol lah kalau matkul lah. Tapi kalau nanti outputnya kan kuliah cuma 4 tahun kan. Lu mau jadi apa? Apa lu dulu masuk kimia karena disuruh orang tua kah? Gitu. Sebenarnya pengen nanya itu gua. Masih bingung. Kita masih baru nyebur. Iya. Nyebur tapi nggak apa-apa sih. Yang penting lu tahu lu berada di jalur yang tepat. Lu capek tapi berada di jalur yang tepat, itu yang paling bijaksana.
menurut gua. Jangan sampai lu udah capek-capek nggak ada hasil apa-apa, atau cuma kayak terpaksa, aduh mau ikut teman aja lah, ini si Farah ini nih organik, gue ikutin juga dah. Jangan sampai kayak begitu. Berarti kita emang harus tahu tujuan untuk kuliah dan juga untuk lulus tuh gimana ya? Betul, tujuannya pada mau kemana, jangan ikut-ikutan doang. Nggak boleh Kan gitu. kalau sekarang di TikTok kan banyak tuh, kayak misalkan Day in my life, SRND, elah gue bilang. Kan banyak kan? Kan jadi motivasi kan? Kalau dulu nggak ada gue TikTok kayak gitu, Day in my life, SL apa, nggak ada. Dulu adanya, nggak ada. Nah, berarti Kak Rizky itu sampai suka ke situ karena emang nggak tertekan gitu di matkul itu. Pertama nggak tertekan di matkul itu, sama gue tahu nih gue mau jadi apa. Tapi kadang kan, nah kita tuh anak kimia tuh sebenarnya ada di posisi misalkan skala 1 sampai 10, kita di 5 sebenarnya. 5 tuh dapatnya kita mau ke teknik bukan, mau ke farmasi bukan, mau ke ini bukan. Tapi kita tetap bisa kan di antara celah-celahnya itu. Nah, kadang kita jadi harus tahu nih, misalkan nih, gue anak kimia pengen ke Tamina. Pasti kalah sama orang teknik, bukan pasti kalah. Lo harus diisi dengan skill-skill yang dipunya anak teknik. Lo harus punya skill-skill yang expertise-nya di bidang itu. Jadi lo bisa bersaing lah maksudnya. Mau nggak mau kita harus ngejar nih. Harus ngejar, jangan cuma kayak gue mau kerja ini, udah ada teknik, malas ah. Jangan kayak gitu. Usaha dulu. Ternyata gini, tapi kalian pasti akan tertampar oleh realitanya. Oh, emang ini kerjaan hanya bisa dimasukin anak teknik. Lu jangan daftar atau lu jangan kejar, kecuali lu ambil S2 teknik ya, Bu. Itu lain cerita ya. Tapi kalau misalkan ini, gue bisa ini kayak gitu. Tapi ada juga temen gue, tapi anak kampus lain sih. Dia kimia, tapi kerjanya di tambang. Tapi dia bukan dia jadi kayak plan engineer atau dokumen engineer, gue lupa banget dia apa. Tapi kerjanya di perusahaan bagus sih. Jadi, tapi dia diisinya dengan kayak gitu, magangnya di mana, kayak gitu. Makanya waktu kemarin gue liat di LinkedIn, angkatan siapa yang PKL kemarin ya? Iya. 2022 ada yang magang di Lotte tuh, cakep tuh. Magang di Asahima, cakep banget tuh. Gue lihat doang karena dia connect ke gue. tapi gue yakin masih banyak anak-anak 2, 3 atau selanjutnya bagus. Harus cari tempat yang bagus magangnya. Biar kalian pasti kan ketemu di sana, masa lu diem-dieman sama orang sana, pasti minimal tukaran IG dong. Iya. Minimal tukaran WA. Pasti kayak gitu. Dan kalau lo kerjanya bagus, pasti diinget sama atasan di sana, atau bisa ngasih referensi. Referensi itu paling penting. Ini bukan ordal ya? Iya. Ordal sih, tapi Relasi lah relasi. namanya. Tapi kan lo ketika, misalkan nih, gua atasan lu kerja sama gua, lu jelek, masa gua referensi ke orang? Enggak dong. Nggak boleh. Karena akan mengorbankan reputasi dia juga. Tapi ketika lu kerja bagus, tapi mungkin kurang terpapar sama yang lain, gue bisa ngerekomendasiin nih, bagusnya enak nih. Kayak misalkan nih contohnya kayak gitu. Pasti POV-nya juga begitu ketika lu magang di suatu tempat lu bagus, walaupun misalkan lu bukan anak teknik atau bukan misalkan anak kemana, farmasi atau mana, tapi lu bagus, kayak gitu, kok bisa jadi rekomendasi ini dicoba nih gitu. Kayak mau belajar juga. Mau belajar. Kan yang jadi masalah, setiap lowongan pekerjaan itu yang terkuak di media itu cuma di 30%, 70% itu YTTA yang tahu-tahu aja. Jujur, lu lihat aja. Itu apa? Jadi gini, lu sering lihat kan lu buka LinkedIn, kadang tuh ada kayak Jadi begini. jadi kayak gini. Kalau misalnya lu lihat LinkedIn, kadang tuh ada kayak ini staff muncul mulu nih di perusahaan A muncul mulu nih nyari staff. Itu sebenarnya mereka cuma apa ya, kayak formalitas, cuma buat nyari apa ya, kayak ngasih Info aja. info doang. Padahal sebenarnya mereka udah dapet calonnya, gitu. Jadi biar nggak kelihatan. Jangan kelihatan, ya TTA nih, gitu, ordal. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan bagus itu, karena yang sekarang lebih seksi nih atau eksis, itu ada MT. Dan MT biasanya bukan hanya, kebanyakan besar lewat kampus hiring. Kampus hiring itu cuma ada di UI, ITB, IPB. Nah, dan UIN kalau gua nggak salah ya, kayak belum pernah, tapi pernah, tapi nggak serame itu. Dan biasanya lewat MT. Tapi kalau misalkan itu jalur-jalur yang lain dapat kerja aja tuh, Bang. Iya, dapat. Tapi bidang. bisa beda bidang, atau
dia pasti dari relasi dari teman-temannya. Nggak tahu di belakangnya Kita nggak tahu, emang ceritain. Gue dapat kerja kayak gini-gini nih. Agak boy. Dia pasti nggak semudah itu. Pasti ada apa yang dia lakuin. Misalkan dia project ini sama siapa, oh ini bagus nih, direkomendasiin. Atau dia emang jago di interviewnya, bisa. Kan banyak faktor. Jadi nggak bisa lu telan mentah-mentah informasinya. Gue kerja di sini, misalkan di PTA. Gue mah jago interview. Kalah, coba lu tanya bener-bener lu relate nggak sama pekerjaan sebelumnya, apalagi fresh graduate ya. Kadang gue suka nggak percaya kalau mereka ngomong gitu. Karena gue pernah ngalamin. Iya, makanya kayak gitu-gitu harus dilihat dulu kerjaannya apa. Terusnya juga dia kayak gimana. Makanya perbanyaklah relasi dan referensi itu. Biar lu salah satu orang 70% itu yang YTTA gitu. Semoga ya, James. Kalau nggak 70%, lu 30% ya emang lu dipilih sama perusahaan tersebut berdasarkan dari 30% itu. Sebenarnya ini angka ini aja ya, angka ada orang HR yang ngomong gitu. Ibaratnya 30 banding 70 loh. Lu lihat aja dah sekarang jumlah pekerjaan yang ada di Indonesia yang kemarin waktu buka apa sih yang di Snaker itu tuh, bukan di Snaker ya, yang kayak ini bukan festival, kayak acara yang orang ngantri-ngantri bawa CV tuh, lamaran. Lu lihat dong, Iya. ada yang nge-spill kan, itu cuma buat buang-buang anggaran daerah atau cuma buat formalitas. Yang dipilih kagak ada, udah ada pesan ininya orangnya. Aduh. Kayak gini kan, lu percaya sama negara ini? Gua kagak. Apalagi yang ngomong 19 juta pekerjaan itu. Jangan percaya itu. kayak gitu. Makanya yang harus saya perhatiin ya itu. Pinter aja nggak cukup, jujur. Pinter aja nggak cukup. Banyak orang yang pinter banget tapi nggak bisa ngomong, ada juga. Kecuali dosen ya, itu lain cerita tuh. Lu dosen, beda tuh. Maksudnya kayak dia S1 langsung S2. Oh ya, satu lagi info. Beda nih cara pandang ketika kalian jadi dosen. Mau jadi dosen atau mau jadi kerja di industri. Kerja di industri, lu butuh pengalaman, sertifikasi, dan relasi. Jadi kerja di dosen, lu butuh gelar. Dah itu. Makanya setelah S1, kalau mau kerja di industri jangan S2 dulu. Belajar kerja dulu 3-4 tahun baru ini jadi S2 atau sertifikasi atau yang bagus atau terserah lah. Kalau menjadi dosen ya itu S1 S2. Jadi kalian jangan ditelan mentah-mentah. Jangan S2 dulu tapi mau jadi dosen, gimana lu? Jadi jangan malah kebalik ya, jangan mentang-mentang mau banyakin gelar terus tapi malah maunya industri. Iya, jangan. Kalau misalkan ada satu dan lain hal, ya lu jangan compare gitu. Itu 1 banding 14 juta kemungkinan. Maksud gua inilah bisa baca statistik, bisa baca data lah. Kalau misalkan kebanyakan gini-gini, ya lu jangan cari ini. Kalau lu nggak beruntung, siapa yang mau nerima apa ini? Siapa yang nanggung? Iya, maksud timbangannya juga. Jadi ya udahlah, kalian harus tahu mau jadi apa. Kalau mau jadi dosen, mau jadi researcher BRIN, sekarang minimal S3. Berarti harus S3 dulu dong. Nggak ada tuh tiba-tiba gue mau jadi researcher BRIN, S1 aja. Itu menantang, itu idealis namanya. Lu kagak terima fakta di lapangan, gue sekarang udah S3. Terus kalau gue mau jadi researcher BRIN, S2 dulu, langsung S3, ya nggak masalah kalau lo ada duitnya atau kalau bisa dapat beasiswa, nggak masalah juga, itu kan hak lo juga. Kayak gitu. Pokoknya jangan terlalu idealis, harus bisa baca data dan statistik gitu. Itu sih kalau dari gue. Tolong diingat ya pesan dari Kariski ini ya guys. Banyak banget informasinya dari tadi sampai dari yang tadinya kosong udah mulai bisa baca ke depannya gimana. Buat teman-teman baca semua, bisa diambil informasinya yang banyak banget tadi dan jadi pelajaran buat kita. Mungkin untuk closingnya Kariski bisa kasih pesan buat teman-teman Champs yang lagi nonton. Oke, terus semangat dan terus berjuang, cari potensi yang kalian punya. Jangan lupa segala sesuatu itu ada jalannya. Jangan lupa berdoa, doa orang tua itu terutama, dan harus selalu mempertaruhkan jika ingin memenangkan hidup. Itu aja. Hebat. Makasih ya Kak. Terima kasih. Sudah
Salam ya buat dosen-dosen dan teman-teman semua. Bye-bye, Cek. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa Makasih juga ya semua. hadir dan cerita menarik atas perjalanan setelah lulus gitu ya. Semoga para champs yang nonton nanti bisa jadi pelajaran dan juga selalu mengingat ya. Iya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di episode Albera selanjutnya. Bye, champs.